ngejar gaji atau ngejar passive income? Nah, ini menarik banget nih. Jadi gini, apa bedanya kamu kerja, dapat gaji, dan kamu kerja juga, tapi mengejar passive income? Dua-duanya perlu kerja loh. Dua-duanya perlu kerja. Tapi bedanya, kalau ngejar gaji adalah ketika kamu selesai bekerja, gajimu selesai. Tapi kalau kamu kerja untuk passive income, ketika kamu selesai bekerja, passive income-nya tetap ngejar kamu. Itu perbedaan yang sebenarnya sangat amat besar. Mungkin sekarang kamu kerja, kamu adalah dirut perusahaan yang sangat besar, perusahaan multinasional, gajimu adalah 1 miliar per bulan. Anggap aja 1 miliar per bulan, gajimu besar. Di saat yang sama, kamu punya passive income. Passive income mungkin nggak besar, hanya 10 juta per bulan. Tapi misalnya suatu hari dalam sebuah rapat umum pemegang saham, para pemegang saham memutuskan kamu dipecat. Tahu nggak masalahnya apa? Masalahnya adalah penghasilanmu yang tadinya 1 miliar menjadi tinggal 10 juta saja. Kenapa? Karena passive income lah yang sebetulnya menyelamatkanmu ketika terjadi apa-apa dengan income utama. Nah, sekarang gini, perbedaan yang kedua apa? Perbedaan yang kedua, kalau kamu bekerja mengejar gaji dibandingkan dengan kamu bekerja mengejar passive income, perbedaannya adalah semakin tinggi gajimu, semakin besar tanggung jawabmu, dan semakin sedikit kebebasanmu. Pernah nggak sih ketemu orang, jabatannya tinggi, dia direktur, gajinya gede banget, ratusan juta per bulan, tapi nggak pernah di rumah. Kerja dari jam 4 pagi sampai jam 3 pagi. Meeting sana sini, ngecek lokasi segala macem. Dia harus keliling Indonesia, dia harus keliling dunia. Meeting sana sini, ketemu dengan klien, ketemu dengan partner dan segala macem. Karena tugasnya sebagai seorang dirut adalah mengembangkan bisnisnya. Pernah nggak ketemu seperti itu? Atau pernah nggak ngelihat orang yang awalnya kerja dari jadi admin itu kerjanya dari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Tapi kemudian naik pangkat sampai akhirnya menjadi manajer. Di mana waktu dia jadi manajer gajinya gede. Tapi ketemu anaknya aja susah. Kenapa bisa kayak gitu? Karena semakin tinggi gajimu, semakin tinggi jabatanmu, semakin tinggi tanggung jawabmu, semakin berkurang, semakin kecil kebebasan waktu yang kamu miliki. Tapi kalau kamu ngejar passive income, semakin tinggi passive income-mu, semakin tinggi juga kebebasanmu. Kamu pilih mana? Punya 100 juta tapi jarang di rumah, atau punya 100 juta dan bisa keliling dunia semaumu bawa keluargamu, bisa liburan semaunya. Kamu bisa mengatakan saya nggak perlu kerja lagi. Pilih mana? Enak mana? Kalau saya pribadi, dan mungkin 99,9% orang di dunia akan pilih kejar 100 juta passive income daripada kejar 100 juta di gaji. Kenapa? Saya punya 100 juta passive income. Saya memutuskan saya nggak mau kerja lagi. Ya, passive income ini bekerja buat saya. Saya digaji 100 juta. Saya resign hari ini, gaji saya selesai hari ini juga. Mendingan kejar passive income. Kalau saran saya. Nah, pertanyaannya gimana caranya ngejar passive income? Sekarang kamu kerja digaji. Kamu digaji 100 juta. Ya udah, jangan tinggalin dulu gajinya. Kerjaanmu jangan kamu tinggalin dulu. Jangan merasa setelah nonton video ini termotivasi, oke, saya akan all in all out passive income, saya mau resign dari pekerjaan saya. Jangan, itu bodoh namanya. Jangan. Nah, kamu baru bisa resign ketika minimal kamu udah punya passive income yang segede gajimu. Kenapa? Nah, sekarang gini, kita turunin deh, jangan 100 juta, 5 juta aja gajimu. Sekarang kamu kerja sebagai admin, gajimu UMR, anggap aja gajimu 5 juta. Nah, kalau gajimu 5 juta, artinya gaya hidupmu tidak akan melebihi 5 juta. Sesimpel itu aja. Logikanya begitu. Nggak mungkin kamu kerja 5 juta, gaya hidupmu 7 juta. Minus 2 juta dari mana? Nggak bisa. Oke, sekarang kamu membangun passive income. Anggaplah passive income-mu udah ada di angka 5 juta. Jadi kamu gaji 5 juta, passive income 5 juta. Ingat, tadi gaya hidupmu masih di angka maksimal 5 juta.
Artinya, kalau sekarang kamu memutuskan buat resign, paling tidak kamu masih bisa bertahan hidup. Kenapa? Karena passive income kamu 5 juta. Oke? Nah, gimana caranya supaya kamu bisa punya passive income pertama dari nol? Kamu harus paham dari mana asalnya passive income. Passive income itu datangnya dari aset. Passive income itu ada dua. Ada yang namanya capital gain, ada yang namanya cash flow. Passive income capital gain didapatkan ketika kamu membeli barang-barang yang harganya naik, terapresiasi, naik dia harganya. Misalnya kamu beli emas, misalnya kamu beli saham yang harganya naik. Saham ada dua ya, ada yang harganya naik, ada yang harganya turun. Jangan beli saham yang gorengan. Gorengan juga harganya bisa naik, tapi pasti akan turun akhirnya. Pilihlah saham yang dari perusahaan-perusahaan yang memang dia kuat secara fundamental, yang memang dimanage dengan orang-orang yang sangat profesional, yang bagus, dan memiliki cash flow yang sehat, memiliki keuangan yang sehat, aset yang sehat, yang utangnya sedikit, sehingga harga sahamnya cenderung naik seperti itu. Nah, ketika harga sahamnya naik, maka sekarang kamu beli harga 1.000, lalu kemudian kamu diemin, kamu jemur aja sahamnya, harganya jadi 5.000, itu namanya capital gain. Kamu beli properti, sekarang harganya 1 miliar, tapi kemudian kamu diemin aja, kamu jemur aja, tiba-tiba harganya jadi 1,5 miliar, itu namanya capital gain. Nah, itu adalah passive income yang pertama, kenaikan harga atau capital gain. Passive income yang kedua, itu adalah cash flow, dimana kamu beli barang. Ini seperti kamu beli angsa bertelur emas, dimana kamu beli barang yang setiap hari, setiap minggu, setiap bulan menghasilkan income, menghasilkan penghasilan. Misalnya, kamu beli tanah, harga 100 juta, kamu jadiin lahan parkir. Setiap hari menghasilkan 500.000 atau sebulan 15 juta. Itu namanya cash flow. Harga tanahnya turun dari 100 juta jadi 50 juta. Nggak masalah karena cash flow ya tetap ngalir ke kantongmu. Misalnya kamu punya saham, cash flow-nya dari mana? Dari dividen. Harga sahamnya turun dari 1.000 jadi 50 perak, nggak masalah karena dividennya tetap ada. Ingat loh, saham bisa jadi turun, kenapa? Karena banyak yang jual padahal perusahaannya bagus. Contohnya apa? Contohlah Bank BCA di masa pandemi. Harga sahamnya turun, banyak yang jual, banyak orang perlu uang cash untuk bertahan hidup. Dia jual sahamnya, padahal Bank BCA ya sehat-sehat aja. Jadi mereka rajin tetap bagi dividen dan akhirnya sekarang ya udah naik lagi juga. Itulah bedanya. Kalau misalnya kamu mengerti, punya kecerdasan finansial. Jadi kamu mengerti gimana cara ngelihat peluang, gimana cara ngelihat oh ini akan jadi passive income yang berpotensi sangat bagus. Nah, buat kamu yang belum punya modal, gimana caranya? Ingat loh, passive income itu dihasilkan oleh aset yang kamu beli atau yang kamu bikin. Kalau aset yang kamu beli kayak tadi tuh, saham, properti, reksadana, emas misalnya, itu adalah aset-aset yang kamu beli. Beli artinya perlu modal. Nah, kalau kamu nggak punya modal, gimana caranya? Kalau kamu nggak punya modal, kamu bisa bikin aset yang gratisan. Contohnya apa? Dulu, saya pernah fokus di satu bidang yang namanya adalah stok fotografi. Saya melakukan stok fotografi. Maksudnya apa? Saya punya kamera, saya foto. Saya ambil foto banyak dari objek-objek sekitar aja. Gelas, piring, bunga, serangga, macam-macam. Lalu kemudian saya taruh di website iStock Photo. Namanya iStock Photo. Kamu cek aja istock.com, istockphoto.com, istockphoto.com. Kamu bisa upload ke sana foto-fotomu, boleh diedit, boleh mentahan. Kamu upload, setiap kali ada orang yang beli, kamu dapat royalti. Enak banget. Passive income atau passive income banget. Itu namanya passive income pakai banget. Nah, tadi saya bilang di awal banget video ini. Kerja, kejar gaji, kejar passive income. Ingat loh, passive income tetap harus dikerjain. Bahkan kamu mau beli properti aja, ini kan passive income, tetap kamu harus cari propertinya, kamu harus hitung-hitung propertinya, kamu harus lihat surroundingnya bagaimana. Itu passive income. Kamu beli sekali, hasilnya berkali-kali. Itu namanya passive income. Waktu saya jualan foto, itu passive income. Saya foto sekali, saya taruh, orang beli berkali-kali. Nah, lalu kemudian video YouTube, saya dapat passive income dari AdSense-nya, dari iklannya. Saya punya banyak YouTube channel
yang masing-masing YouTube channel punya banyak sekali video, ada yang shorts, dan semuanya menghasilkan passive income untuk saya. Asik atau asik banget. Lalu kemudian affiliate marketing di media sosial, gunakan TikTok misalnya, atau menggunakan Shopee misalnya, itu passive income-nya enak banget. Kamu punya produk atau kamu punya produk digital, atau kamu jadi affiliate barang orang lain, dan kamu gunakan media sosialmu untuk jualan, itu bisa menghasilkan passive income. Passive income. Kalau kenapa pasif? Lah, sekarang gini, kamu bikin konten di TikTok misalnya, kamu taruh keranjang kuning di sana, selama orang beli kamu dapat komisi. Passive income atau passive income banget. Selama videonya FYP bergulir, penontonnya makin lama makin ada terus penontonnya. Itu artinya apa? Ya passive income. Mereka belanja dari keranjang kuningmu, ya kamu tinggal ongkang-ongkang kaki, tidur-tidur dapat komisi. Memang di awalnya kerjanya apa ya? Bikin kontennya doang. Bikin konten, masukin keranjang kuning, udah diemin aja. Tiba-tiba datang tuh komisi. Passive income nggak? Passive income pakai banget. Nah itulah enaknya kalau kita punya passive income udah tinggi, ya udah biarkan passive income-nya bekerja, passive income-nya jalan, kamu bisa jalan-jalan. Asik atau asik banget. Nah kalau sekarang kamu udah pengen mulai, tapi kamu bingung mulai dari mana. Kamu masih nol banget nih. Kamu bisa coba, kamu bisa ikutan satu online course yang namanya adalah Jagoan Passive Income. Linknya ada di bawah. Itu saya akan jelaskan secara detail gimana caranya step by step dari nol. Kamu bisa memiliki aset, kamu bisa beli, kamu bisa bikin, bisa pakai modal, bisa tanpa modal, untuk kamu bisa mulai membangun peternakan passive income-mu dari nol. Step by step secara sangat rinci saya jelaskan di dalam online course Jagoan Passive Income. Nah, gimana caranya? Kamu bisa klik di bawah, linknya ada di bawah, ada di description atau di komen dari video ini. Oke, mudah-mudahan bermanfaat. Sampai ketemu lagi di video berikutnya.